Gimana kalau banknya menjadi Bank Aing Peduli? Mantan-mantan dirut, kemudian mantan-mantan komisaris, mantan itu sangat mulia dan berharga manakala sudah berpisah saling tetap mengasihi. Sahabat saya, Abah, saya nyebutnya Abah, panggilannya Gus Miftah. Apa ciri sahabat? Ciri sahabat itu adalah dia hadir di sampingnya saat orang menghujatnya, dia hadir di sampingnya saat orang meninggalkannya. Itu sahabat. Bukan yang berlari ketika orang susah, yang datang paling dulu ketika dia bahagia. Itu bukan sahabat, itu namanya politisi. Apa sih sebenarnya yang ada dalam pikiran saya? Saya ini hidup tanpa perencanaan, tanpa buku, tanpa pulpen, tanpa iPhone, dan tanpa laptop. Seluruh apa yang ada dalam diri saya hanya letakkan di alam bawah sadar saya. Mungkin ini satu-satunya manajemen di Indonesia. Karena saya meyakini bahwa manusia yang meletakkan kakinya di atas bumi dan meletakkan pikirannya di langit, maka dia akan berjalan dalam panduan. Jalan panduan siapa yang memandu? Yang memandunya adalah sang pemilik semesta. Dan siapa yang memberikan tongkatnya? Yang diberikan tongkatnya adalah alam semesta. Alam semesta ini itu punya ornamen alamiah yang disebut dengan leluhur. Maka leluhur itu dalam orang Sunda disebutnya karuhun. Maka kalau Abah kan orang NU, Abah meletakkan para karuhun itu, leluhur itu dengan bahasa para aulia, para ambia, para wali, kesananya para sahabat, sama meletakkan pada leluhur. Sehingga negara-negara yang meletakkan dirinya pada tanah yang dipijaknya, pada air yang diminumnya, pada udara yang dihisapnya, pada matahari yang membakar dirinya, dan dia berpegang teguh pada leluhurnya, saya melihat seluruh negara itu maju. Cuman perbedaannya adalah meletakkan leluhur pada tradisi itu di kalangan kaum NU, kaum Nahdliyin, dan kami kaum tradisi, dan meletakkan kerangka leluhur dalam konstitusi. Maka yang meletakkan leluhur dalam konstitusi itu adalah Inggris, Prancis, Jerman, Australia, Jepang, dan negara baru sekarang yang menjadi raksasa dunia yang berani berdiri tegak di depan Trump adalah Tiongkok. Apa sih sebenarnya yang membuat majunya Tiongkok? Yang membuat majunya Tiongkok itu adalah ada seorang anak kandung ideologis komunis yang dia memiliki watak berpikir ideologis komunisnya luar biasa. Kemudian dia keluar dari cara berpikir umum, kemudian menekuni kapitalisme, belajar berkeliling dunia, memahami kapitalisme. Dia tentunya awalnya dibenci, tetapi kemudian dia berkata sampai kiamat, kalau karena orang Tiongkok tak percaya kiamat, sampai kapanpun Tiongkok tidak akan mengalami kemajuan manakala mimbar-mimbar kita hanya diisi dengan bicara ideologi, tapi tidak pernah bicara bagaimana strategi meraih kemajuan dan kekinian. Maka anak kandung itu melakukan perubahan cara berpikir Tiongkok dari komunisme, kemudian dikelola basic ideologinya, dikelola gotong royongnya, dikelola ketahanan mentalnya, dikelola ketahanan lingkungannya, kemudian menjadi raksasa dunia. Kapitalisme dibangun di atas komunisme. Bayangin. Bisnis Amerika dilakukan oleh individu. Individunya kemudian melahirkan pajaknya untuk kesejahteraan, dan dia bekerja secara individu. Kemudian negara membuat sistem kebebasan dia untuk berbisnis, berusaha, tapi rambu-rambu etika dalam usahanya, etika dalam bisnis, etika dalam politiknya sangat kokoh. Lahirlah raksasa. Tetapi ini lebih cepat lagi.
pebisnis dibungkus dengan namanya BUMN, menggerakkan ekonomi negara, menguasai tanahnya, menguasai airnya, menguasai udaranya, menguasai sumber daya alamnya, kemudian di backup oleh militer, di backup oleh agen intelijen, menggerakkan ekonomi lokal negaranya, kemudian mengekspansi negara-negara lain. Bayangin, negara membackup sebuah bisnis, apa yang akan terjadi? Raksasa yang tidak mungkin dikalahkan. Nah, out of the box adalah sebuah proses berpikir untuk merubah paradigma. Saya tidak ngerti perbankan, saya tidak ngerti komposisi anggaran, baca buku APBD pun saya jarang. Ada saya bertemu seorang pengusaha, nggak usah saya sebutkan, malam-malam jam 10 malam datang ke rumah saya baru kenal dia dan baru ketemu dia. Dia pengusaha raksasa di Indonesia di bidang pengobatan, bidang jamu. Dia bertemu dengan saya bilang, apa urusannya? Saya tertarik nih Kang Didi. Kenapa? Ini ternyata kita sama. Saya ini disebut pengusaha besar, ekonomi saya kuat, bisnis saya di mana-mana. Saya tidak pernah baca buku laporan, saya tidak pernah baca analisis akuntansi, saya tidak pernah baca neraca. Saya memimpin bisnis hanya pakai rasa dan cinta. Saya sudah bisa baca satu saset produk yang saya jual itu pasti segini untungnya. Ini sekian saset, saya sudah menghitung untungnya harus sekian. Jadi kalau mengatakan ini rugi, nggak mungkin. Saya menggunakan seluruh manajemen bisnis saya, direktur dan seluruh karyawan dengan hati. Tiap pagi kerja saya apa Kang Didi? Setiap pagi adalah men-share video-video YouTube Kang Didi pada 6.000 karyawan saya. Jadi bohong Pak, kalau berbisnis itu sekolahnya harus tinggi, bohong. Pemilik raksasa bisnis rata-rata SD Pak, tidak pernah sekolah ekonomi. Pemilik raksasa bisnis SR. Apa yang membuat dia kokoh? Hanya dua. Satu, spiritualitas. Yang kedua adalah pengalaman, realitas. Apa yang membuat kita bangkrut? Menggunakan standarisasi pikiran dalam manajerial yang rumit. Dalam perbankan harus lulus ini, lulus ini, lulus ini, lulus ini. Sertifikat 7 tidak akan punya arti kalau rasa dan cintanya tidak ada. Buktinya BJB hebat-hebat, lulus OJK, katimu dalam pantai belenggu. Gak bisa. Apakah Jenderal Sudirman itu belajar ilmu militer sekolah di Amerika? Tidak. Apakah dia sekolah perang di Prancis? Tidak. Dia hanya seorang guru SMP Muhammadiyah. Apa yang membuat dia menang? Satu, dia berserah diri pada Allah. Yang kedua, berserah diri pada semesta. Maka dia bersatu dengan seluruh alamnya, maka alam menjadi petunjuk hidupnya. Maka ketika musuh datang, hujan pun turun. Jangan ngomong mistik Pak, nggak ada. Bagi saya semua hidup ini ilmiah. Jadi hubungan manusia dengan seluruh alam dan lingkungan itu akan melahirkan sebuah kekuatan besar. CCTV yang banyak tidak akan ada arti di kantor. Saya ini orang yang sampai hari ini yang teknologi modern nggak pernah lihat CCTV. Ngapain? Apa CCTV yang paling tajam dalam diri kita? Rasa kita. Rasa kita bisa membaca ini karyawan bohong atau tidak. Rasa kita bisa membaca ini karyawan kemudian nyelipin uang atau tidak, jujur atau tidak. Di mana rasa itu bagi seorang pemimpin? Ada pada mimpinya, ada pada getaran hatinya. Untuk itu pemimpin itu beda. Karena pemimpin beda, maka pemimpin tidak boleh melakukan yang orang lain melakukan. Maka pemimpin harus melakukan yang orang lain tidak melakukan. Kalau sudah jadi pimpin, kalau nakal harus pilih-pilih. Jadi kalau Pak Dirut tidak boleh lagi nakal sama karyawan, kelasnya harus naik. Nggak boleh lagi karena dia beda Pak. Makanannya harus beda, minuman beda, cara berpuasa beda. Pemimpin Pak, kalau Anda ingin bebas hidup kayak orang lain, jangan jadi pemimpin. Pemimpin itu Brahmana. Dalam kaidah kebudayaan, Brahmana, Waisa, Satria, Sudra itu bukan penggolongan manusia, tapi tingkatan manusia. Kata kaum Brahmana, ketika ada orang berjudi, biarin. Namanya juga Sudra.
Tapi bukan dalam perspektif syariat ya, ini pandangan kebudayaan. Ya sudah itu kebahagiaannya itu kupluk-kupluk dan nggak gede dan nggak merugikan negara. Nyambung ayam, sudah. Joget-joget di tempat gelap itu sudah. Jadi kalau direktur nggak boleh lagi dugem Pak, sudah. Itu kelas office boy Pak, bukan kelas Pak Direktur, bukan. Jangan. Nah, kemudian minum ya sudah. Karena sudah itu memperoleh kebahagiaan secara material. Itu loh, ganti-ganti istri itu sudah. Karena meletakkan kebahagiaan pada aspek material. Sudah itu hukumnya cuma dua, bibir basah, hanyut basah. Kalau sudah itu ya begitu. Kalau sudah itu ceritain bagaimana kenyangnya perut dan ceritain enaknya kanyut. Itu sudah itu yang diomongin itu.